akan berakibat buruk padanya. Suatu hari, Jennifer tidak sengaja menumpahkan minuman ke pakaiannya. Ia pun segera melepas pakaian itu dan mencucinya. Namun tanpa sepengetahuannya, seseorang tengah merekamnya dari jauh. Diceritakan, Jennifer adalah seorang penulis. Dan untuk mencari inspirasi, ia menyewa sebuah kabin kecil di tengah hutan. Tapi kabin itu ternyata berada di daerah yang sangat terpencil. Baru saja tiba, Jennifer sudah tersesat. Dan daerah di situ ternyata sangat sepi. Jennifer pun akhirnya meminta petunjuk dari seorang pria saat mengisi bensin. Dan tampak, pria bernama Johnny itu menaksirnya. Johnny sangat senang membantu Jennifer, tetapi ia justru diremehkan. Merasa malu, Johnny pun tiba-tiba menjatuhkan sebuah ember berisi air. Ia pun semakin malu saat memperhatikan tatapan Jennifer. Melihat itu, dua rekannya tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, Jennifer langsung pergi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya ia sampai di kabin kecil itu. Kabin itu cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Jadi, Jennifer merasa bisa lebih fokus menulis. Tapi tanpa diduga, ia ternyata diikuti oleh orang lain. Keesokan harinya, Jennifer memulai hari dengan lari pagi. Kemudian di malam hari, ia akan tinggal di rumah untuk menulis. Namun tanpa ia ketahui, 3 pasang mata selalu mengawasinya melalui kamera. Sore itu, Jennifer mendapati bahwa pipa air di kabin itu ternyata mampet. Padahal, Jennifer tentu sangat membutuhkan air. Akhirnya ia pun segera menelepon pemilik kabin untuk mencarikannya tukang reparasi. Tak lama, tukang reparasi pun tiba. Ia adalah Matthew, seorang pria yang ternyata memiliki kelainan mental. Matthew tampak sangat pemalu. Ia seperti tidak pernah berhubungan dengan wanita sebelumnya. Tak lama, Matthew pun selesai mereparasi pipa. Jennifer pun sangat senang dan segera mencium Matthew. Namun ternyata, hal itu dilihat oleh seseorang dari kejauhan. Usut punya usut, orang-orang itu adalah Johnny dan teman-temannya. Diceritakan, Johnny merasa sangat malu sejak dahulu bertemu Jennifer. Kini Matthew saja mendapatkan ciuman dari Jennifer. Jadi, apa maksud Jennifer mempermalukannya saat itu? Akhirnya, Johnny pun mengajak teman-temannya untuk menjalankan suatu rencana kejam. Malam itu, Jennifer menghisap sebatang rokok ganja agar mendapatkan inspirasi. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar pintu. Begitu membuka pintu, ia melihat seekor burung mati tergeletak di depan pintu. Jennifer pun menjadi takut. Setelah memeriksa bagian luar, ia kembali ke dalam kabin dan mengunci pintu. Tapi saat ia berbalik untuk memasuki ruangan, ia melihat foto 3 orang pria terpampang di layar laptopnya. Melihat itu, Jennifer pun kaget bukan main. Dan tiba-tiba, Johnny muncul di belakangnya. Ia lalu perlahan-lahan mendekati Jennifer. Disusul dengan temannya, Andy, yang turun dari lantai atas. Dan Stanley yang muncul dari belakang. Tampak, Stanley masih memegangi kamera untuk merekam Jennifer. 3 pria itu pun mengepung Jennifer. Dan secara brutal mulai menggertaknya. Johnny lalu memaksa Jennifer untuk minum. Ia membuka mulut Jennifer secara paksa dan mencoba mematahkan giginya. Teman-temannya yang lain pun langsung menyorakinya. Dan Johnny tak henti-hentinya mengancam Jennifer. Akhirnya di saat mereka lengah, Jennifer pun segera mengambil kesempatan untuk kabur. Ia terus berlari mempertahankan hidupnya dan akhirnya bertemu dengan 2 orang polisi. Melihat ekspresi panik Jennifer, polisi bernama Storage pun langsung menenangkannya. Jennifer pun akhirnya bisa bernapas lega. Ia lalu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Storage terus menenangkannya. Setelah itu, ia mengajak Jennifer kembali ke kabin bersamanya untuk memeriksa keadaan. Namun, tidak ada siapapun di kabin itu. Hanya ada botol yang pecah dan berserakan di lantai dan sebatang rokok ganja atas meja. Kemudian Storage menatap Jennifer dan bertanya apakah Jennifer tinggal sendirian di kabin itu. Begitu mengetahui jawaban Jennifer, Storage pun berubah. Ia menyimpulkan bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi Jennifer yang tengah mabuk ganja. Ia lalu memerintahkan Jennifer untuk berdiri di dekat jendela dan menggeledahnya. Namun, tangannya justru menyentuh macam-macam. Tiba-tiba, Johnny dan teman-temannya kembali. Yah, 3 orang pria yang sudah merendahkan Jennifer kembali ke kabin itu. Jennifer pun memohon kepada Storage untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi tanpa disangka, Storage ternyata lebih licik daripada Johnny dan yang lain. Bagaimana mungkin seorang polisi tiba-tiba berubah menjadi orang yang kejam? Kini, sisi liar dari dalam dirinya pun hidup. Yah, Storage segera memerintahkan Jennifer untuk melepas semua pakaiannya. Kemudian, mereka berempat mulai menyiksa Jennifer. Mereka bahkan juga memaksa Matthew yang penakut untuk melecehkannya. Matthew pun harus melakukannya karena jika menolak, ia dan Jennifer diancam akan dibunuh. Setelah menganiaya Jennifer habis-habisan, orang-orang itu pun senang dan segera pergi. Jennifer lalu dengan panik berlari ke dalam hutan. Sayang, nasib baik belum berpihak padanya. Keempat pria bejat tadi menangkapnya lagi.
Lalu Andy menenggelamkan kepala Jennifer ke dalam genangan air kotor. Dan Stanley menggunakan kameranya untuk merekam semua kejadian itu. Jennifer yang sudah sangat tidak berdaya itu pun akhirnya menjadi objek pemuas nafsu mereka. Ia sampai pingsan karena kesakitan. Dan saat ia sadar, keempat pria itu masih ada di sekelilingnya. Sambil menahan sakit, Jennifer perlahan-lahan bangkit dengan kondisi tubuh telanjang. Ia lalu berjalan ke arah sungai, diikuti oleh para pria bejat itu. Jennifer lalu sampai di sebuah jembatan. Dan bersamaan dengan Storage yang melepaskan tembakan, ia melompat ke sungai. Storage dan yang lainnya pun panik. Jika Jennifer masih hidup dan berhasil kabur, reputasi mereka akan terancam. Storage pun segera memerintahkan yang lain untuk mencari Jennifer. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Storage kemudian mengambil kaset video milik Stanley lalu menginjak-injaknya. Akhirnya untuk menutupi kejahatan, mereka berempat membakar semua barang Jennifer. Lalu mereka pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Tampak, Storage yang tadinya bisa sangat kejam, kini berubah menjadi sosok suami yang hangat dan ayah yang lembut. Yah, Storage adalah seorang kepala polisi. Ia memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Namun sebenarnya, ia adalah seorang pria mesum nan bengis. Storage bahkan akhirnya membunuh rekannya sendiri. Karena rekannya itu adalah si pemilik kabin yang disewa Jennifer. Tak lama kemudian, Stanley dengan panik berlari mencari kedua temannya. Ia lalu memberitahu bahwa rekaman video Jennifer yang asli telah hilang. Ternyata, Stanley diam-diam mengubah rekaman itu sebelumnya. Jadi kaset video yang diinjak-injak Storage sebenarnya kosong. Dan rekaman video yang sebenarnya ia simpan di tempat lain. Dengan adanya kejadian itu, mereka pun semakin takut. Diperlihatkan, Johnny sedang bersantai di rumah saat ia mendengar suara aneh di luar rumahnya. Begitu membuka pintu, ia melihat bangkai burung di depan rumahnya. Padahal, itulah lelucon yang biasa ia lakukan pada Jennifer. Dan ternyata, sandal Jennifer juga ada di depan matanya. Johnny pun ketakutan. Di sisi lain, Storage juga mendapat teror. Sesampainya di rumah, sang istri ternyata baru saja menerima sebuah kaset video. Storage pun segera mengenali kaset video itu. Itu adalah kaset video milik Stanley yang berisi rekaman penganiayaan Jennifer. Storage pun akhirnya menyembunyikan kaset itu. Ia tidak ingin jika nanti sang istri melihat isinya. Keesokan harinya, Storage segera pergi untuk menemui Johnny dan yang lainnya. Lalu ia dengan marah mengarahkan pistol ke Stanley dan menjejalkan kaset video itu ke mulutnya. Johnny juga langsung mengeluarkan sandal Jennifer yang telah ia temukan semalam. Melihat itu, mereka semua semakin ketakutan. Mereka tak ingin nasib buruk mendatangi mereka. Kini, pembalasan Jennifer pun dimulai. Objek pertamanya adalah Matthew. Yah, meskipun ia memiliki cacat mental, namun ia sudah memperkosa dan mempermalukan Jennifer dengan kejam. Jadi, Jennifer akan memburu siapapun yang telah membuatnya terluka. Ia lalu mendatangi Matthew yang tengah memancing sendirian di sungai. Matthew sangat kaget saat melihat Jennifer, jadi ia langsung mengikutinya. Namun saat ia masuk ke sebuah rumah tua, ia tiba-tiba jatuh dari tangga dan pingsan. Begitu bangun, Matthew pun segera berlutut di depan Jennifer memohon pengampunan. Jennifer kemudian meminta Matthew untuk berbaring. Lalu ia mengambil tali yang sudah ia siapkan dan langsung mengikatnya ke leher Matthew. Yah, Jennifer telah ditelanjangi dan dipermalukan. Dan kini setelah tidak ada lagi yang tersisa, ia juga tidak lagi memiliki rasa takut. Kemarahannya pun meluap. Jennifer kemudian segera menyeret Matthew ke ruangan lain. Selanjutnya, ia akan bergerak diam-diam dan langsung menerkam saat semua orang lengah. Membuat semua orang menikmati permainannya. Lihatlah, Stanley yang telah merekam Jennifer saat dipermalukan ini. Ia akhirnya diikat di pangkal pohon oleh Jennifer. Lalu Jennifer memancing buruk gagak agar mematuk bola mata Stanley. Yah, Stanley kini tak bisa berbuat apa-apa. Jennifer bahkan meletakkan kamera di depannya untuk mendokumentasikan seluruh proses kematiannya. Target selanjutnya adalah Andy yang pernah menyiksa Jennifer ke dalam genangan air kotor. Jadi, kini giliran Jennifer yang mengikatnya ke atas bak mandi. Lalu memasukkan kepala Andy ke dalam air asam di bawahnya. Andy pun harus merasakan sakit yang teramat sangat hingga ia akhirnya mati. Selanjutnya adalah giliran Johnny. Dahulu, Johnny pernah mencoba mematahkan gigi Jennifer dan mempermalukannya. Jadi, kini giliran Jennifer yang mematahkan gigi Johnny satu persatu lalu mengebirinya. Target terakhir adalah Storage, si polisi bermuka dua. Diceritakan, Storage dikenal sangat peduli dengan keluarganya. Jennifer pun lalu berpura-pura menjadi guru les putrinya dan membawa putrinya ke hutan. Storage pun akhirnya harus mengikuti Jennifer untuk menemukan putrinya. Namun, Jennifer telah bersembunyi di belakang mobil Storage, lalu melumpuhkannya. Begitu bangun, Storage langsung mendapati bahwa tubuhnya telah terikat di atas meja. Dan di seberangnya ada Matthew yang tengah pingsan. Yah,
Storage pernah memaksa Matthew untuk melecehkan Jennifer. Jadi, kini Jennifer akan membalas perbuatannya. Ia mengikatkan tali yang satu ujungnya telah ia kaitkan ke pelatuk senapan. Dan laras senapan itu telah diarahkan tepat di belakang pantat Storage. Sedangkan ujung tali lainnya telah diikat ke tangan Matthew. Dan begitu Matthew sadar, ia refleks menggerakkan tangannya. Saat ini, Jennifer tengah duduk di luar rumah. Dan tak lama, terdengarlah suara tembakan. Tembakan itu tembus mengenai dua nyawa, Storage dan Matthew. Kini, selesailah pembalasan dendam Jennifer pada para pria bejat itu. Namun sesungguhnya, Jennifer tidak akan bisa melupakan kenangan pahit dari kejadian itu. Baik, sekian ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton.